Halo Spectrum Rangers, kami dari Spectrum Crew 8.0. BTW kaget nggak? Nah di sini kita Spectrum Crew 8.0 mau nyapa Spectrum Rangers semuanya, bukan lewat majalah doang nih, tapi lewat Spectrum Podcast. Nah di sini kita bakal ngobrol-ngobrol sama salah satu siswa Transcend. Langsung aja kita kenalin sama Uhti Redisa Latifa. Halo Uhti. Halo Spectrum Rangers. Ya, jadi di sini kita bakal ngobrol-ngobrol tentang organisasi. Langsung aja ya. Jadi di Transcend itu kan kayaknya banyak ya organisasinya ya, Tina. Itu boleh disebutin dong apa aja sih? Di Transcend itu banyak ya. Tadi kayak disebutin sama kakak-kakaknya ini. Salah satunya itu ada IPM yang kalian mesti udah pada tahu lah ya IPM itu apa. Kayak OSIS di luar kayak ya kayak gitulah, sebangsa OSIS kayak gitu. Tapi yang di ya, lingkup Muhammadiyah kan kita di lingkup Muhammadiyah kan ya. Terus yang kedua ada HW Hizbul Waton. Itu tuh kayak apa ya? Kayak pramuka, kayak kepanduan gitu kan. Kepanduan bener banget. Terus yang ketiga tuh ada Tapak Suci, seni bela diri. Ya kan kalau di sekolah lo tuh kayak ada taekwondo, terus ya macam-macam gitulah ya. Terus ini unik nih. Ini. Oh iya, ada Spectrum. Terus yang kelima tuh ada yang unik, salah satu organisasi yang menurutku tuh unik banget karena kayaknya cuma ada di Transcend sih. Apa tuh TIRA, Transcend Young Research Association. Dari namanya tuh kayak keren banget. Keren banget. Itu apa sih, Ti? Itu organisasi yang sekumpulan orang yang riset apa ya, yang interest sama riset gitu loh. Jadi kayak mereka tuh yang risetnya tuh udah bagus banget kayak gitu. Terus mereka bikin kayak kayak organisasi biar santri-santri di sini, siswa-siswa di sini tuh kayak apa namanya? Kayak bisa mengembangkan gitu ya. Risetnya di Transcend. BTW kita nih juga ada rekrutmen nih. Iya, kita baru aja kemarin wawancara Tira. Nah itu Tira itu kan riset ya, emang di Transcend itu emang di risetnya itu emang dikembangin banget atau gimana sih? Banget, di Transcend tuh riset tuh bener-bener yang kayak ciri khas lah ya, ciri khasnya di Transcend. Apalagi kita tuh hampir setiap tahunnya tuh selalu juara internasional riset tuh 100 lebih buat santri-santrinya. Tuh. Ya ini kayaknya Uhti ini tahu banyak ya kayaknya soal meriset kayak gitu. Kayaknya nih Uhti pernah ikut lomba-lomba riset. Bisa diceritakan dong, Ti? Lomba pernah sih ya. Mungkin ada yang lebih banyak dari aku, tapi ya ini sekedar cerita aja. Dulu tuh pernah awalnya tuh kelas 10 lomba riset pertama online. Terus ketagihan, terus lanjut kelas ketagihan gitu ya. Asik aja sih, soalnya teman-temannya tuh pada kayak inisiatif, terus lab juga udah memadai kan, sekolah kita labnya udah bagus-bagus kayak gitu. Terus lama-kelamaan tuh seru juga nih riset, terus oke lanjut terus ya sampai kelas 12. Kemarin terakhir karena udah kelas 12 udah mulai sibuk lah ya sama belajar. Oh iya. Kan Transcend kan sains. Nah, kalau kata orang-orang kan ini ya, anak sains itu nerd, kutu buku lah gitu kan, introvert gitu, gitu malas kan, bergaul sama orang-orang nih. Iya, betul. Ada gak sih dari kalian yang kayak gitu, anak IPA? Di Transcend apa emang kayak gitu? Apa organisasinya juga rame diikutin kayak gitu, Ti? Rame, kalau menurutku santri-santri Transcend tuh sangat antusias buat ngikutin organisasinya, karena setiap tahun ya, karena Apan juga salah satu pernah jadi panitianya yang merekrutmen adik-adik tuh banyak banget yang adik-adik tuh yang antusias ngikutin tahap-tahapannya kayak gitu. Terus menurutku santri Transcend tuh meskipun mereka fokus sama sains tapi nggak se-nerd itu, nggak sekutu buku itu ya, mereka tuh imbang lah, balance antara belajar dan organisasi. Keren sih. Iya. Nah kan ini kita udah ngomong-ngomong lah ya tentang organisasi. Nah Uhti Redisa sendiri ikut organisasi apa, Ti? Aku sendiri ikut yang pertama IPM. Terus boleh disebutin apa jabatannya? Aku di IPM tuh jadi ketua bidang pengkajian ilmu pengetahuan. BTW guys, kita kabit semua nggak sih? Iya, kita kabit semua. Aku kabit aman deh guys. Dia kabit bahasa. Aduh. Berarti kabit PIP ya. Bisa dijelasin Ti itu kerjanya apa sih?
Kerjanya banyak sih. Mungkin ya kan di sini kan namanya juga di boarding kan, kerjanya 24 jam. Iya. Salah satunya aja ya, kayak kita tuh mengondisikan apel pagi, apel adik-adik, apel teman-teman semuanya. Terus habis itu mengkoordinasikan Science Club. Ciri khasnya Trend Science kan klub-klub science dan art science Ekstra gitu ya? Ekstra juga. Terus habis itu sebenarnya kita juga collab sama Tira sih, kayak misalnya nyiapin tempatnya atau ikut dadar adik-adik juga kayak gitu. Terus juga kalau misal kita udah kelas, Muhadoro, kita tuh bertanggung jawab sama Muhadoro. Muhadoro tuh salah satu kegiatan buat mengasah skills public speaking santri Trend Science gitu. Wah, kegiatan di Trend Science ini emang produktif banget Iya, gak sih? produktif banget. Terus juga tadi Uti ada nyebutin Science Club. Nah, ini tertarik nih aku ini tentang Science Club nih. Bisa di-share lah tentang Science Club ini. Science Club di Trend Science tuh ada banyak banget ya, kayak Science Club biologi, fisika, kimia, matematika, terus robotika, informatika, kebumian. Ya itu semua overall seru-seru semua ya. Yeah, of course. Seru-seru semua. Yeah, Dengan guru-guru dan pendamping yang sangat membantu kita banget buat kita tuh mengasah kemampuan kita. Mengasah kemampuan kita tuh kayak wow, beliau-beliau tuh sangat antusias banget. Ini tadi Spektrum Rangers kalau merhatiin ya apa yang Uti Redisa katakan tadi ada kata-kata dadar. Nih, aku mau cerita kalau misalnya di Trend Science itu kalau riset itu kan ada 2 tahap ya dibagi. Jadi tahap pembuatan paper sama yang satu lagi sama presentasi. Nah, pendadaran itu bahasa kita sih. Nah, itu jadi di pendadaran ini kita itu dilatih gimana caranya kita presentasi buat presentasiin apa sih yang kita risetin, apa sih yang kita teliti. Nah, itu kita sebut namanya mendadar gitu. Sebenarnya nggak cuma di bahasa-bahasa kita aja nih. Biasanya kalau anak kuliah gitu ya, itu tuh ada bahasa pendadaran kayak gitu. Sebenarnya mirip-mirip ya mungkin kalau yang kuliah kayak gitu. Kayak cuman kita presentasi apa yang udah kita bikin, terus ada tanya jawab juga dan kita dilatih sih di pendadaran itu tadi. Oke, terus ini nih aku penasaran sih, Uti kalau milih organisasi itu yang kayak gimana sih? Maksudnya kan kalau aku pribadi aku kan ini ya masuk Spektrum itu buat karena aku suka nulis kayak gitu kan. Nah, itu Uti itu milih organisasinya apa? Yang memang sama skill Uti, terus nyari yang sesuai sama passion Uti. Nah, itu gimana Uti? Yang pertama aku tuh nyari ya sesuai passion lah biar gampang. Hobi. Aku tuh hobi banget ngomong depan orang kayak gitu. Nah, salah satunya kalau misal di IPM tuh kan emang kita dilatih untuk ngomong ya ke banyak orang. Nah, terus salah satunya tuh kayak misal di PIP nih. PIP kan kita tanggung jawab sama public speaking lah, kan. Nah, di public speaking mau gimana pun ya masa sih pengurusnya nggak bisa ngomong kan gitu kan ya. Jadi itu kayak jadi challenge buat aku sendiri. Oh, aku harus bisa kayak gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, aku juga ikut HW kan, Hizbul Waton. Hizbul Waton tuh semacam pramuka kan, tadi yang seperti aku ceritain tadi. Nah, itu tuh karena mungkin dari kecil aku tuh udah suka sama yang bau-bau alam ya gitu. Alam banget, nature banget. Ini kayak konsep-konsep science gitu kan. Alam gitu, science alam. Ya gitu sih. Terus sama aku suka sesuatu yang baru dan menantang, karena mungkin di Trend Science itu kan ya namanya juga belajar, sekolah kan mesti kan suntuk kan ya. Jadi tuh kita kayak pokoknya aku habis sekolah mau yang seru-seruan. Nah, saatnya kayak HW kayak gitu. Nah, ini berarti sebentar menurutnya Uti ini HW seseru itu kah sampai Uti tuh pengen ikut gitu? Seru banget karena di situ kita diajarin kayak kompak, kerjasama sama yang lain kayak gitu. Terus aku juga ngerasa banget kalau di HW itu kayak menghilangkan segala kepenatanku, kejenuhanku pas belajar di Trend Science gitu. Jadi kayak dibuat asik aja sih gitu kalau HW. Terus yang ketiga aku juga ikut Pelatas kan ya, meskipun bukan anggota inti tapi seru aja sih. Anggota gitu ya? Anggota. Anggota yang ikut Pelatasnya gitu ya? Bentar, Pelatas nih apa nih Ti? Bisa dijelasin dulu tentang Pelatas? Pelatas itu singkatan sih sebenarnya, pelatihan, kalau nggak salah ya, aku agak lupa.
pelatihan tapak suci trend science. Kalau nggak salah pelatihan tapak suci. Ada atlet-atletnya gitu nggak sih? Pelatihan atlet tapak suci ya benar. Pelatihan Trend Science. atlet tapak suci. Oh iya, atlet Gitu. tapak suci dan Heeh. Nah, itu tuh sebenarnya rekrutmen pelatnas itu kan dari kelas 10 kan ya. Iya. Karena dulu aku di SMP tuh kayak suka sebenarnya aku nggak suka fighter sih, nggak suka yang berkelahi gitu, nggak suka yang enggak sih. Waduh. Aku sukanya lebih ke seni. Oh, keanggunan dalam bela diri Oh ya. iya, ya kayak gitu ya, bisa dibilang kayak gitu sih. Terus pas di Trend Science tuh aku kayak ngerasa wah bagus nih, kayaknya ikut pelatnas ya seru kan. Ya buat tadi, latihan buat fisik sehari-hari kayak gitu ya buat biar juga sebelum latihan kayak rutin kayak gitu biasanya kita tuh kayak ada pemanasan kayak sekalian olahraga kan, biasanya cewek-cewek tuh males nggak sih olahraga? Iya, Bener banget sih. Ini Jujur. relate banget, jujur aja. Ya gitu, terus seru pokoknya. Nah, kayak Zara tuh pernah ikut ini gak sih pelatnas Iya, rekrutmennya, seleksinya? iya seksinya. Jadi gini cerita dikit ya. Itu aku tuh dulu pernah ikut rekrutmen pelatnas. Habis itu pas kan ada tes Itu fisiknya ini kayak apa gitu. aja? Tesnya apa? Tesnya apa aja? Ini seingatku ya, ada tes fisik, tes tulis ada nggak ya? Tes seninya juga ada nggak? Oh iya Ada. bener ada tes seni. Nah pas aku tuh kalau fisik tuh ya lumayan lah kan, Santai lah ya. santai lah, gampang gitu. Biasanya ngeboxing. Ya, buka kartu, asal buka kartu. Nah, terus pas aku tuh udah biasa kalau yang fisik-fisik kayak gitu kan. Terus malah pas di tes seninya itu kan ada, itu tuh cuman dikasih waktu sekitar 2 hari doang Oh iya, buat 2 hari latihan doang. kan. Uti juga pernah nggak sih Ti? Iya, 2 hari doang. 2 hari doang. Nah, abis itu Itu ngafalnya maksudnya. Iya, ngafal. bener banget. gerakan. Dan itu berpuluh-puluh gerakan nggak sih? berpuluh-puluh Ya. gerakan dan baru kayak kita tuh baru diajarin 2 hari sebelumnya gitu kan. Nah, Spectrum Rangers pernah nggak sih kayak tiba-tiba diajarin sesuatu terus disuruh ngapalin sesuatu secara seperti itu? Iya. Kalau aku sih nggak sanggup ya. Terus abis itu pas di tengah tuh lupa, malah jatuh. Malah jatuh kan ada kayak berdiri satu kaki kayak gitu, jadinya terus kita jatuh. Soalnya terus aku kurang jatuh, latihan itu ya. terus kurang latihan gitu ya, udahlah jadinya nggak bisa masuk deh. Soalnya kan kalau di pelatnas itu kan harus seimbang antara fighter sama seninya gitu. kayak gitu kan. Seni bela diri. Gitu. Kalau Asma nih mungkin apa pernah ikut rekrutmen Iya. apa? Awalnya sih ini sih kan rekrutmen pelatnas sama HW itu kan di awal-awal ya sebelum Spektrum. Nah itu tuh aku udah mikir kayaknya aku nggak cocok deh kalau misalnya ikut yang tes-tes gitu, soalnya kayak aku orangnya mager gitu sih. Mager udah gitu kecil, mager kecil gak apa ya? ngejek. Nah lanjut. Terus habis itu, nah pas HW itu sempat kepikiran tapi kayak ikut gak ya gitu loh. Terus Oh, habis itu kayak, ragu-ragu gitu, terus iya. kayak tapi aku mau ikut Spektrum yang dari awal tuh udah rencana pengen ikut Spektrum kayak gitu. Soalnya emang suka nulis kan kayak gitu. Terus habis itu akhirnya ya udah deh ngelepas HW HW, terus habis itu akhirnya aku fokus ke Spektrum. Terus soalnya kan emang udah ada pikiran kan mau masuk IPM sama Spektrum kayak gitu. Saya kira ya udah dari awal udah difokusin ya ikut Spektrum aja kayak gitu. Terus akhirnya Ya, jadi jadinya di sini. masuk. Iya gitu. Nah, kalau Uti nih, kan kita udah cerita-cerita tentang rekrutmennya kita gitu. Mungkin dulu Uti pernah gagal, nggak keterima masuk organisasi gitu nggak? Apa ya? Wah, nggak pernah gagal. Ini sih ada satu cerita. Rekrutmen Tira. Dulu tuh sebenarnya Tira tuh emang di akhir-akhir gitu kan. Terus juga pas Ramadan, sama mirip-mirip pas Ramadan kayak gini, baru rekrutmen. Nah, terus pas itu tuh aku tuh sebenarnya diajak sama teman-temanku kan, ayo ikut Tira, seru loh gini. Tertarik ya, sebenarnya pas itu aku tertarik, tapi aku tuh yang ngasih ini loh kan, teman-teman tuh pada nitip gitu loh kan. Kalian dikasih kertas nggak sih buat rekrutmen kayak gitu? Iya, itu kan kayak benar, CV, bikin CV gitu bikin kan. CV kayak gitu. Terus mereka tuh pada nitip, ini aku nitip ya, nanti minta tolong dikasihin ke Utinya gitu kan, dikumpulin sekalian. Nah, aku tuh cuma ngumpulin punya mereka dan aku tuh lupa kalau aku tuh belum bikin dan kok nggak bisa? buat. Nah, Aduh, gitu kacau, sih kacau. ceritanya. Nggak tahu. Terus habis itu pas habis wawancara tuh aku dipanggil sama kakak kelasku dulu. Kok kamu nggak ikut, kenapa gitu? Terus bingung lah jawabnya gimana, kamu nggak mau gitu kan. Terus aku tuh mau tapi lupa belum bikin CV kemarin. Terus lah kamu ini mau nggak gitu. Terus karena mungkin pas itu tuh lagi agak sibuk lah ya. Nah terus
aku tuh ya udahlah nggak usah aja. Lagi pula kan nanti kalau misal pendadaran juga masih tetap bisa ikut kan, kan PIP tadi. Oh iya. Tidur dalam Privilege. Oh, privilege. Privilege banget. Terus akhirnya kayaknya nggak dulu, biar teman-teman aja gitu. Terus oh ya udah, terus nggak gitu sih. Kalau yang gagal apa ya, kayaknya belum. Oh iya. Enggak. Aku ini cerita lagi banyak cerita ya, boleh lah. Jadi aku tuh juga pernah ikut rekrutmen HW guys, Hizbul-Waton itu tadi. Nah terus itu tuh kalau nggak salah tuh gara-gara aku ikut lomba. Ini aku kan juga aktif di riset gitu ya. Dia juga pernah sekelompok aku sama Asma ini. Nah terus itu ada lomba ke Malaysia guys. Nah habis itu jadi kan nggak mungkin kayak itu drama banget sih. Itu drama banget. Itu riset itu pas yang lomba ke Malaysia itu tadi kayak nggak bisa ditunda gitu kan, kayak udah bayar mahal terus mau ditunda gitu kan. Nah terus pas bertepatan dengan waktu itu tuh malah ada rekrutmen HW kan. Itu tuh terus kalau nggak salah aku izinnya juga ke Uti Radisa sama Uti Iza kayak gitu, salah satu anggota DK kayak gitu. Nah terus dibilangnya kayak gini, nanti kalian nyusul ya seleksinya nyusul. Nah itu inget banget sih aku ngeliat kalian cuma bertiga ya. Iya kita cuma bertiga terus dilihat sama mas-masnya DK juga, malu banget. Terus habis itu kita itu pas itu pagi banget habis olahraga kalau nggak salah. Habis itu kita seleksi itu tadi. Nah terus pas seleksi itu kita emang kayak tertekan. Waktu itu ikut nggak? Enggak, aku nggak ikut yang pagi itu. Waktu dari saya itu nggak ikut. Nah terus kita tuh kayak ditekan. Kalian beneran mau? Kalian aja ngutamain ini kayak gitulah. Pokoknya kita kayak dimarahin gitu. Terus ya udah kita jadi yang minder. Terus tapi ada salah satu temanku tuh yang berani jawab gitu. Terus aku jadinya ikut berani jawab. Terus akhirnya ya udah kayaknya emang karena kita nggak memprioritaskan HW tuh jadinya ya kita nggak keterima sih. Kalau aku pikirnya kayak gitu, tapi juga mungkin gara-gara sibuk juga. Tapi nggak apa-apa, ada hikmahnya. Semua ada hikmahnya. Ya jadi ya udah banyak banget nih kita ngobrol-ngobrolnya, tapi sayangnya kita harus berpisah dari Spektrum Crew, Spektrum Rangers. Oh iya, dengan Spektrum Rangers. Nah, tapi tenang aja Spektrum Rangers. Kita ada yang selanjutnya ada. Ditunggu aja. Terus juga kita kan tiap 3 bulan sekali kan ada keluar edisi baru. Jadi setelah kita ngobrol-ngobrol panjang sama Uti Radisa di sini, ada satu kesimpulan yang aku buat. Jadi dengan berorganisasi itu kita bangun relasi, berkreasi, raih prestasi, dan yang paling penting asah literasi. Waduh, keren banget nih. Ini emang quotesnya anak Spektrum tuh agak beda gitu ya. Ada kayak harus puitis gitu. Puitis banget. Tapi aku enggak sih guys, aku enggak. Nah, iya nih, pasti Spektrum Rangers juga nunggu yang satu lagi. Ini adalah pesan dari Uti Radisa sendiri. Oke, pesan buat teman-teman Spektrum Rangers yang ada di manapun kalian lagi nonton video seru ini. Berorganisasi itu seru banget, pokoknya seru. Kalian itu kalau dalam berorganisasi itu capek wajar, terus pokoknya kesel wajar, beda pendapat sama teman-teman yang lain wajar. Semua itu rasanya emang nano-nano banget kalau di organisasi. Tapi tetap ingat yang pertama, kalau kalian itu niatnya bener, niatnya itu tulus banget buat kalian ngasah atau ngembangin potensi kalian, ngasah kemampuan kalian, itu aku yakin banget kalian bakal enak jalanin organisasi itu, bakalan oke, nggak apa-apa. Karena itu juga pada akhirnya kembali buat diri kalian sendiri kan. Kalian itu lelahnya kalian itu lilah karena Allah ya. Gitu. Terus buat teman-teman semangat terus organisasinya, dan tetap selalu ngimbangin organisasi dan belajar, karena bagaimanapun juga kalian tetap tugasnya itu fokus belajar gitu ya, dan tetap jaga kesehatan dimanapun kalian berada. Wah, terima kasih Uti atas pesannya yang amat menghargai. Kita yang juga baru ngikuti organisasi. Iya. Jadi Spektrum Rangers jangan bersedih, jangan gundah. Jangan bersedih karena kita bakal
nyapa kalian lagi di Spektrum Podcast selanjutnya. Ya, ditunggu. See you next time. Bye bye.